Beratnya menghadapi wanita yang hobi merebut suami orang. Iya, benar sekali. Memang sangat berat sekali ketika kita menghadapi seorang wanita yang suka sekali atau hobi merebut suami orang. Saya mau sedikit cerita dari pengalaman pribadi saya ya kepada sahabat Ora semuanya, agar sahabat Ora itu bisa tahu mengenai pengalaman pribadi saya atau masa lalu saya. Yang dulunya suami saya beberapa tahun yang lalu, sebelum saya memiliki anak yang kedua ya, suami saya itu tergoda oleh pelakor, dan wanita tersebut memang hobi sekali merebut suami orang. Tidak hanya suami saya saja yang jadi korbannya, tapi masih ada wanita-wanita lain atau istri-istri lain yang pernah digoda suaminya, pernah digoda oleh wanita tersebut yang sama, atau lakonnya itu sama, satu wanita tersebut, dan banyak sekali korbannya. Nah, sedikit cerita, dulunya memang saya itu jarang sekali ya memperhatikan penampilan saya. Saya jarang sekali merawat tubuh saya jarang sekali menggunakan make up. Bahkan kalau saya di rumah saya hanya menggunakan daster. Karena kan sebagai ibu rumah tangga, apalagi kita memiliki anak ya, kita pasti akan lebih nyaman menggunakan daster. Dan kalau kita sudah capek dengan pekerjaan rumah kita, pastinya kita akan malas ya untuk merawat diri kita. Apalagi menggunakan make up yang terlalu ribet menurut saya. Zaman dulu itu memang terlalu ribet menurut saya, dan menurut saya cukuplah wanita itu pakai bedak sama lipstik saja, karena itu akan membuat kita terlihat lebih fresh ya. Tapi ternyata suami saya tidak menyukai hal tersebut. Suami saya tertarik dengan wanita lain yang jauh lebih cantik dibanding saya. Bahkan dulunya saya juga tidak pernah memperhatikan suami saya. Iya, yang namanya seorang istri ya, apalagi kita sudah memiliki anak nomor satu. Saya memang lebih memperhatikan anak saya lebih sayang dengan anak saya lebih memanjakan anak saya dibanding saya memperhatikan suami saya. Jadi sikap saya kepada suami saya itu acuh, cuek, masa bodoh, dan sedikit gak peduli lah dengan suami saya. Dan dampak buruknya ya tadi, suami saya tergoda oleh pelakor. Suami saya tergoda oleh wanita yang jauh lebih cantik dibanding saya. Dari parasnya, dari tubuhnya juga jauh lebih baik dibanding saya. Ya, sedikit sakit, sedikit kecewa, marah, iya. Semua bercampur aduk. Mungkin sahabat Aro juga pernah merasakan hal demikian. Marah kepada suami ketika mengetahui suami itu selingkuh, bahkan ada foto-foto mesra mereka. Dan hal bodoh yang pernah saya lakukan adalah memposting, mempublikasikan kemesraan mereka di sosial media yang saya miliki. Dan banyak sekali dari sahabat-sahabat saya yang komentar bahwa ya memang jelas dia jauh lebih cantik dibanding kamu ya. Yaitu salah kamu karena kamu tidak bisa merawat diri kamu sendiri sehingga suami kamu tergoda oleh si pelakor tersebut. Ada yang menyalahkan saya, ada yang membela saya. Tapi banyakan itu yang menyalahkan saya. Karena memang saya memang jauh lebih buruk ya dibanding si pelakornya. Alhasil suami saya lebih tertarik dengan si wanita tersebut. Dan tidak hanya itu saja, saya juga memarahi suami saya. Saya maki-maki, saya melabrak si pelakor tersebut. Tapi si pelakor tersebut dengan mudahnya mengatakan bahwa kamu aja jelek, kamu aja nggak cantik. Kenapa kamu marah kepada saya? Suami kamu tergoda dengan saya. Apa salah saya kalau saya menggoda suami kamu? Kan suami kamu juga tergoda, karena saya jauh lebih cantik dibanding kamu. Dan sempat saya marah, emosi, seperti orang bodoh. Dan itu membuat suami saya tambah marah dan benci dengan saya. Bukan semakin sayang dengan saya, tapi semakin membenci saya. Karena saya telah membuat mereka malu, membuat mereka tak berdaya di situ. Suami saya semakin marah, dan suami saya sempat 1 minggu ya tidak pulang ke rumah. Sempat 1 minggu tidak pulang ke rumah dan pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah mertua saya, dan kami memang sempat break beberapa waktu. Dan dalam waktu 1 minggu tersebut saya mulai introspeksi diri. Apa yang salah dalam diri saya? Saya bertanya dalam diri saya, apa yang salah dalam diri saya? Kenapa suami saya bisa lebih memilih wanita tersebut?
Dan ternyata memang banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya lakukan selama ini. Yang pertama, saya tidak peduli dengan suami saya. Saya tidak memperhatikan suami saya tidak memberikan pelayanan yang spesial buat suami saya. Saya hanya mementingkan diri anak-anak saya saja, mementingkan anak saya saja, mementingkan diri saya saja, tidak mementingkan suami saya. Bahkan di ranjang pun saya, juga sedikit malas-malasan ya kepada suami ya, karena kan saya capek dengan pekerjaan rumah, saya capek dengan ngurus anak, jadi suami ya udahlah begitu aja, dan itu membuat sangat berdampak buruk sekali buat rumah tangga saya ternyata. Selain itu juga saya introspeksi diri bahwa penampilan itu memang penting, karena di sosial media yang saya upload tadi atau saya sebarkan foto kemesraan mereka, banyak yang menyalahkan saya dari segi penampilan saya, dari sikap arogan saya. Mereka menyalahkan saya, dan disitu saya introspeksi diri dan saya mulai memperbaiki dari sikap saya, penampilan saya, semuanya, perhatian saya kepada suami, dan saya mencoba minta maaf lagi kepada suami, karena memang yang salah suami saya. Tapi yang membuat suami saya malu, yang membuat suami saya semakin marah, itu saya. Jadi saya memang dari hati yang tulus saya mencoba meminta maaf kepada suami atas sikap-sikap bodoh saya tadi. Dan saya mulai memperbaikinya, dan kami mulai dari nol lagi, mulai membangun rumah tangga kami lagi dari nol, dan suami juga berjanji kepada saya bahwa tidak akan mengulangi hal yang sama. Dan saya juga mulai memperbaiki diri saya. Saya mencoba menjadi versi terbaik dari diri saya, yang dulunya pernah saya lakukan, tapi setelah saya menikah saya jarang sekali melakukannya. Mulai dari penampilan saya, mulai dari sikap saya, perilaku saya, tutur kata saya, semuanya saya perbaiki versi terbaik dari diri saya. Karena kalau saya memberikan versi terbaik dari diri saya, itu akan membuat suami saya jadi lebih bangga menikahi saya, mencintai saya, menikahi wanita yang bisa memperhatikan dirinya sendiri, yang bisa merawat dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, saya juga menjalin komunikasi yang jauh lebih sehat dengan suami saya. Komunikasi dari hati ke hati, jika ada masalah kami selalu berkomunikasi dari hati ke hati, dan kalau ada masalah kecil sampai besar itu kan kita bisa langsung menyelesaikannya. Jangan sampai menjadi masalah yang jadi besar nanti, yang bisa jadi bumerang dan meledak sewaktu-waktu. Dan yang ketiga, saya juga mulai melayani suami saya dengan baik. Melayani dari hal-hal yang diranjang sampai semuanya saya layani sampai suami saya itu benar-benar jadi seorang raja di rumah. Kemudian yang keempat, saya juga memberikan kasih sayang dan perhatian lebih juga kepada suami saya, karena kalau saya cuek dengan suami saya tidak peduli dengan suami saya, itu akan dilakukan juga kepada saya nantinya, karena sikap suami merupakan cerminan dari sikap si istri. Kalau saya memberikan sikap-sikap yang positif pada suami saya, alhasil saya juga mendapatkan hal-hal yang positif dari suami saya. Nah, itu yang saya lakukan kepada suami saya. Dan setelah beberapa minggu kami sudah baik, ternyata si pelakor tersebut tidak jera. Dia mencoba mendekati saudara saya, dan mungkin dia tidak tahu kalau itu saudara saya, mendekati saudara saya, dan itu sudah memiliki keluarga juga. Dan dia mulai merebut suaminya, mulai merebut sedikit demi sedikit harta dari suami saudara saya tersebut. Dan memang sedikit susah ya menghadapi wanita tersebut, karena wanita tersebut notabene adalah wanita yang suka merebut suami orang, wanita yang hanya tertarik dengan hartanya saja, hanya tertarik dengan hartanya. Kalau sudah nggak ada harta, sudah nggak menarik lagi, ya sudah dilepas begitu saja. Jadi kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, saran saya ya buat sahabat Aura semuanya, sebagai seorang istri, kita harus sabar. Harus sabar menghadapi wanita tersebut, harus sabar menghadapi si pelakor tersebut. Jangan langsung gegabah, seperti apa yang pernah saya lakukan. Jangan langsung mengambil tindakan yang bodoh, langsung memarahi dia, langsung memaki-maki suami, langsung memaki-maki dia, melabrak dia dengan emosi, dengan nada yang tinggi. Jangan seperti itu. Karena kalau kita melakukan hal tersebut, suami akan marah sama kita, bahkan pergi dari kita, dan kembali ke pelukan si pelakor. Jadi susah payah kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, susah payah kita membuang-buang emosi, membuang-buang tenaga, membuang-buang energi. Itu akan membuat aura kita jadi merah kusam.
merah hitam, merah pekat. Jadi alangkah baiknya kita lakukan dengan tindakan-tindakan yang jauh lebih cantik dan elegan untuk menghancurkan si pelakor yang hobinya merebut suami orang tersebut. Seperti yang pernah saya ceritakan tadi, apa yang sudah pernah saya alami, sudah pernah saya lakukan tindakan-tindakan bodoh tersebut, jangan sampai Anda melakukannya. Lakukan dengan hal yang sabar, yang slow, dan yang cantik serta elegan. Itu akan bisa menghancurkan si pelakor. Kalau dia ingin merebut suami orang, ya silahkan. Yang terpenting bukan suami Anda pastinya. Nah, sudah sangat jelas sekali bukan mengenai penjelasan saya ini. Dan buat sahabat Aura, jikalau saat ini melihat atau mengetahui suami Anda itu selingkuh dengan si pelakor, alangkah baiknya lakukan seperti apa yang saya sarankan tadi, yang pernah saya lakukan, agar sahabat Aura bisa mendapatkan rumah tangga yang harmonis lagi, suami yang kembali ke pelukan Anda dan terhindar dari si pelakor tadi. Jika masih ada pertanyaan mengenai hal tersebut, sahabat Aura bisa berkonsultasi dengan saya di layanan konsultasi di sini. Nanti biar saya deteksi terlebih dahulu aura Anda seperti apa, agar saya bisa membantu mengatasi masalah rumah tangga yang Anda alami saat ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.